kasih karena bersyukur pagi ini. Bawa daku dekat padamu, sempurnakan seperti dirimu. Ku mau selalu di dalam hadirat-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Bawa daku bawa daku dekat padamu, sempurnakan seperti dirimu. Ku mau selalu di dalam hadirat-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Bawa daku ku mau selalu di dalam hadirat-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Bawa daku, ku mau selalu, ku mau selalu di dalam hadirat-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Bawa daku bawa daku, oh, mendekat kepadamu, bawa kami semakin melekat kepadamu, Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu,
Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan.
menyatu dengan pribadimu. Oh, tarik kami semakin melekat kepadamu. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami bersekutu kembali dengan Engkau, dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau menyatu dengan firman-Mu sendiri. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memandang Engkau pagi hari ini. Karena setiap pagi Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya untuk kami boleh diisi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, kita ada yang mau sharing pagi ini?
Mak Yabes mau sharing. Salam semuanya. Um, Dengar suaranya. ya, iya sudah. Tuhan, setiap pagi bagaimana Tuhan terus bertajam telinga roh kita, yaitu dengan firman-Nya setiap pagi kita boleh disegarkan kembali dalam menghadapi setiap hari. Kita boleh terus berjalan bersama Tuhan, amin. Sehingga kita boleh menentukan ataupun mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak. Saya sungguh sangat bersyukur bagaimana pekerjaan Tuhan terus dinyatakan atas hidup, terlebih hidup kami seperti itu ya. Boleh saya agak panjang sedikit? Saya boleh terus setiap saya di hadirat Tuhan itu, saya setiap kali saya datang ke hadapan Tuhan, saya gampang menangis seperti itu ya. Kenapa? Karena yang saya rasakan, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Seperti nggak bisa lagi kita mengungkapkan dengan kata-kata kebaikan Tuhan itu seperti itu ya. Kadang kita berdiam diri aja, kita boleh mengingat, merenungkan akan kasih Tuhan itu membuat kita tidak bisa lagi berkata-kata seperti itu. Artinya sungguh Tuhan itu baik. Tak terbatas kebaikan Tuhan itu seperti itu. Saya boleh saksikan sedikit kehidupan saya ya. Bagaimana Tuhan boleh menenun, membentuk, mungkin sudah ada sebagian yang tahu. Saya boleh ceritakan bagaimana Tuhan itu memilih setiap kita, berbeda cara Tuhan itu bagi setiap pribadi kita ya. Kalau dulu saya ingat ya, pernah liturgi saya ya waktu Natal, dikatakan dalam Mazmur 139 itu bagaimana kita berharga di mata Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk dan memilih kita sejak dari kandungan ibu kita. Kalau bahasa Bataknya itu dulu, terus saya ingat, Ainu ngadi pilit, Ainu ngadi permudu-mudu Tuhan, Hosian Bortian ni Dainang, seperti itu ya. Jadi pas saya itu dulu, kata mama, pas itu katanya kan, samamu. Kenapa mak? Gue bilang kan. Jadi diceritakan lah, karena saya ini sama mama ya lumayan ini ya kan, sering cerita seperti itu. Kalau kerja di ladang kami itu selalu cerita, selalu nyanyi sama-sama gitu. Karena mama ini juga kan parkorina, dia suka nyanyi juga kan. Jadi kami sering itu kalau di ladang itu konser seperti itu, sambil kerja, sambil nyanyi seperti itu. Jadi sambil juga kalau dulu kan menghafal liturgi kan di ladang juga itu sambil bekerja seperti itu. Pas itu sama mu pas. Jadi diceritakanlah uh, bagaimana dulu kalau dikatakan kamu dulu ada di kandungan, semenjak kamu ada di kandungan katanya mama sudah sakit seperti itu ya. Jadi sakit-sakitan dia, akhirnya karena sakit-sakitan mau digugurkan lah. Jadi udah minum lah dulu dia anggur itu kan, anggur merah itu dulu ya. Ada yang dibungkus bungkus merah itu, Pigor itu. Jadi diminum lah biar saya gugur seperti itu kan. Diminumnya satu botol. Terus memang udah mulas perutnya. Sampai berguling-guling mama ini di ini kan, di rumah. Saking sakitnya udah mulas seperti itu. Tapi nggak Tuhan izinkan. Buktinya saat ini masih ada. Jadi katanya, puji Tuhan. Ya memang nggak rencana Tuhan. Memang kamu harus ada di dunia ini seperti itu kata mama ya. Ya puji Tuhan, lahir sempurna gitu ya. Pokoknya mama ini suka ceritakan semenjak apa itu diceritakan semua ya kan. Jadi kamu lahir ya puji Tuhan, kamu sehat gitu, nggak ada cacat seperti itu walaupun sudah ingin di ini kan digugurkan seperti itu. Itu semuanya ya karena kamu yang sudah Tuhan pilih katanya. Jadi
diceritakan lah semua, istilahnya apa kehidupan saya lah, terus perjalanan kehidupan saya semenjak saya kecil yang nggak bisa saya ingat seperti itu ya mama ini ceritakan lah. Kamu juga ini dari apa dari kecil itu bahkan pas nyusu itu juga katanya terancam juga, minum nggak minum katanya karena pas lagi saya nyusu gitu kan, eh, bapak sakit besar perutnya, jadi saya harus ditinggal 1 harian seperti itu ya. Kalau dulu kan belum ada susu, paling dikasih air tajin apa nasi itu kan, itu pun pakai garam. Terus kamu pun istilahnya terancam minum juga. Jadi 1 harian ditinggalkan karena bapak itu besar perutnya, sakit. Jadi mama ini harus kerja sendiri jadi seperti itu. Pagi dia berangkat ke kebun karena kebunnya lumayan jauh ya, berapa jam gitu. Petik kopi langsung dibawa pulang. Sebenarnya capek kali kalau pulang harian gitu. Biasanya nginap di sana kan. Tapi ya karena kondisinya seperti itu akhirnya ya harus pulang gitu biar ada hasil. Terus saya juga masih kecil, kamu pun dititip katanya sama Namborung sama ini, nggak apa semua istilahnya karena terpaksa aja mau gitu menjaga, karena nggak mungkin saya dibawa kan, kalau saya dibawa ke kebun ya kayak mana dia kerja ya kan. Jadi dikasih tahu lah perjalanan yang seperti itu kan, sampai saya sekolah kayak dibilang mama inilah nggak dan baga nasibmu seperti itu yang nggak ada lah nasibku kayak gitu. Pas sekolah pun nggak pernah hasilnya itu istilahnya apa pas gitu di waktu mau masuk sekolah ada hasil yang gitu kan, lumayan penghasilan, selalu ada gagal lah, ada panennya harganya lah yang nggak ada gitulah, pokoknya nggak pernah pas gitu rezekinya nggak ini. Jadi uh, itulah yang bapak ceritakannya. Jadi benar-benar saya ini ya kalau dibilang kayak sial seperti itu ya dari awal sampai saya sekolah mengalami seperti itu. Tapi yang benar-benar saya ini kan waktu saya sekolah waktu SMA itu benar-benar memang di situ Tuhan proses ya. Kalau soal pekerjaan sih eh, saya udah biasa ini kerja keras, istilahnya nggak mengeluh dengan pekerjaan. Tapi banyak hal yang Tuhan izinkan saya alami yang membuat saya tidak ini kan kayak mana lah apa sekolah di rumah orang ya. Jadi saya apa itu nilai saya SMA itu saya katakan itu nilai kasih karunia, karena ya semuanya itu yang kasih karunia. Kalau di ini dari mana lah saya dapat nilai seperti itu, makanya sampai saya merantau saya bawa itu raport saya yang SMA karena selalu mengingatkan saya bahwa ini adalah nilai kasih karunia seperti itu ya. Tapi di tengah-tengah proses yang saya alami di waktu sekolah itu pernah saya sekali seperti ini kan sama mama kan, mak tanggal segini bulan segini, karena saya tahu kan hati seorang ibu atau ada kontak gitu ya kan, tanggal segini bulan segini apa yang mama rasakan, saya bilang seperti itu. Pas sambil istirahat dia apa kan pas pulang libur libur lagi tuh libur sekolah, pas pulang ke ini ke kampung, pas di ladang lagi istirahat kan sambil cari kutunya, sambil cari kutu terus aku bilang tanggal segini bulan segini apa yang mama rasakan seperti itu kan. Lalu diingat-ingat lah, oh kayak mana lah katanya, karena waktu itu mama lagi sakit seperti itu kan, jadi oh gitu. Tapi air air mata saya udah menetes di rambut mama ini, tapi nggak terasa mungkin sama dia karena kena ke rambutnya itu kan. Ya Tuhan, ternyata makku juga lagi sakit seperti itu. Jadi nggak ada lah istilahnya dirasakan, mungkin kalau anaknya lagi merasakan suatu penderitaan yang ini kan pasti orang tua itu terasa gitu atau tidak tenang. Rupanya mama saya juga dalam keadaan sakit seperti itu. Tapi saya terus menyimpan semua dalam hati sampai sekarang, sampai saat ini, sampai mama saya almarhum. Istilahnya saya dekat sama mama nggak pernah saya ceritakan apa yang saya alami. Tapi terus saya ini, mak kalau ini kan jangan sampai ada lagi orang kerja apa sekolah di rumah orang seperti itu ya. Biarlah saya
istilahnya bekerja keras. Pokoknya adik saya ini harus sekolah. Nggak ada lagi yang seperti saya seperti itu kan. Entahlah apa yang dipikirkan tentang yang saya bilang ini kan sama mama ini. Tapi iya nah, iya. Udah pokoknya adik-adikku ini minimal harus sekolah lah sampai SMA. Jadi kalau saya ini setiap saya pulang merantau ya sampai berapa tahun itu istilahnya tempat-tempat di mana kita boleh merasakan hal yang tidak baik itu seperti yang Amang katakan itu kalau Inang itu kalau di apa sih mata-mata itu istilahnya nggak pengen kembali ke situ kan karena adalah sesuatu yang sakit yang dirasakan di sana. Jadi saya pun setiap kali pulang merantau itu, setiap saya lewat dari tempat itu semuanya boleh mengingatkan saya pasti menangis setiap lewat tempat itu. Terus mengingatkan saya akan bagaimana dulu kami berjuang seperti itu ya. Karena di situ persis saya ingat mama itu udah hamil anak yang terakhir ini ya. Aku udah SMA waktu itu. Siap dan sekarang. Itu dia lagi hamil besar, kami harus kerja ke kampung orang seperti itu ya, merari-ari gitu. Karena di kampung nggak ada hasil yang bisa diharapkan seperti itu ya, mau mangula pun nggak ada istilahnya bagus cuacanya seperti itu. Karena di kampung kan masih tergantung sama cuaca, nggak ada pengairan kan. Jadi akhirnya kami kerja di kampung orang lah. Sering kali karena ongkosnya cuma 500 waktu itu kan, sementara kalau ke kota 1.500 waktu itu ongkosnya. Jadi seringkali mobil itu tak mau angkut kami ya kan, karena pendek perjalanannya, ongkosnya sedikit seperti itu. Jadi kadang nunggu angkot itu lama sekali seperti itu ya. Jadi kalau pulang itu bisa sampai jam 8 malam dari sana ya. Terus karena mama ini udah hamil 9 bulan itu dia nginep lah di sana di rumah orang itu numpang seperti itu ya. Inang bisa dulu aku karena besoknya masih ada ke ladang orang seperti itu ganti-ganti istilahnya dicari lagi hari ini ladang orang sini besoknya di sana seperti itu jadi bisa aku numpang dulu di sini ya mereka mungkin karena melihat kondisi mama ini lagi hamil tua seperti itu oh, nggak apa-apa nginap di sini aja gitu kan jadi numpang lah di rumah orang itu jadi akulah yang pulang ke rumah kan uh, setiap hari seperti itu. Pulang saya kadang bawa duit, kadang bawa beras, karena kadang beras pun kan nggak ada, jadi saya harus bawa beras. Terus pernah sekali pas saya pulang itu, mama kan tinggal di sana. Karena pagi-pagi kan sudah harus bangun nyuci gitu kan, dijemur, baru langsung pergi, udah masak gitu kan, baru pergi lagi ke ladang orang. Jadi jam 4 itu udah harus bangun bawa bawa obor ke pancur untuk nyuci karena nggak ada kan lampu kan jadi bawa obor lah pancur nyuci ya baru masak jadi nanti jam 7 udah berangkat kan jadi pas ngelipat kain lah yang malam-malamnya itu kan lipat kain terus tidur dengarlah aku suara adik ini apa dari kamar sebelah kenapa ini adik ini kenapa kok kayak gitu banyak pergilah aku ke kamar sebelah tengoklah udah tinggi ininya udah tinggi demamnya terus perutnya kembung seperti itu kan jadi jadi kayak mana hati saya seperti itu ya Tuhan mama aku nggak ada di sini adikku kayak gini lagi kondisinya gitu kan jadi ya dengan segala apalah terus Tuhan inilah Tuhan apa yang saya lakukan seperti itu sementara sudah jam 11 malam lah seperti itu kan apa yang mau saya lakukan seperti itu kan terus saya ambillah minyak lampu karena aku percaya walaupun ini hanya minyak lampu saya doakan seperti itu ya kamu mampu menyembuhkan adik saya seperti itu kamu mampu menjamah adik saya boleh sembuh seperti itu kan jadi oleh skala minyak lampu ke perutnya ini ke badannya karena hanya itu yang ada kan oleh skala aku berdoa dalam nama Yesus kamu sembuh deh kamu sembuh gitu udah nggak ada mama kita kondisi adik kayak gitu lagi kan terus kamu udah makan aku bilang belum kak katanya jadi aku masaklah air kan aku campurlah air itu aja air hangat itu sama nasi itu makanlah makan paksa harus sembuh kamu deh nggak ada mama kita gitu harus sembuh kamu nggak ada mama yang akan ngurus
besok lagi aku pergi lagi gitu kan, siapa yang mau ngurus? Puji Tuhan kan, ya itulah kalau Tuhan mengerti, Tuhan mendengar setiap ini kan. Adik ini akhirnya muntah lah dia, muntah, terus kasihlah makan, paksa kasih makan, jadi udah bisa tidur aku bilang kan, terus suruh tidur supaya besok paginya aku ini udah nggak demam lagi dia. Puji Tuhan, istilahnya bagaimana Tuhan itu mengajar, uh, biar terus hanya bergantung kepada dia ya, dengan banyak hal yang saya alami seperti itu. Tapi bahkan waktu sekolah juga hal yang sangat tidak baik saya alami, bahkan hampir juga mengalami pelecehan, banyak hal pokoknya yang membuat saya nggak kuat seperti itu ya kan. Tapi Tuhan ini jangan apa, nggak diizinkan anaknya sampai hilang seperti itu ya. Dengan apa yang saya alami, saya sudah berusaha. Kalau soal mungkin pekerjaan, saya tidak pernah takut dengan pekerjaan yang berat seperti itu, karena sudah biasa. Tapi dengan hal-hal seperti itu, saya semakin nggak kuat seperti itu ya. Tapi apa yang Tuhan katakan, saya hampir putus asa, saya mencapai di titik nol. Apa yang Tuhan katakan, engkau sedang mempermalukan aku seperti itu. Kalau aku memang waktu itu, saya memang udah nggak bisa lagi berpikir. Saya sakit, selama berapa minggu saya sakit. Kalau kita mungkin sakit sama orang tua enak ya, ada yang ngurus, ada yang memperhatikan, paling tidak udah makan seperti itu masih ini. Jadi kita sakit di rumah orang lagi kan. Jadi tiap hari walaupun dalam keadaan sakit, semua pekerjaan harus dilakukan seperti itu. Nggak ada yang nggak dilakukan, semua tetap seperti biasa walaupun sakit. Saya terus lawan penyakit itu, nggak, saya harus kuat seperti itu ya. Jadi uh, saya sambil masak udah mulai datang getaran-getaran, karena saya apa, dibilang dibawa sih saya berobat, katanya gejala tipes sama malaria seperti itu kan. Saya lawan, enggak, saya bisa ini, masa kamu lebih kuat daripada saya, seperti itu dalam hati saya ya, dengan penyakit yang saya alami. Jadi saya masak, saya paksa, banyak nggak bisa juga kan, bunyi-bunyi apa itu sendok itu tangannya, karena udah gemetaran dia bunyi dia. Jadi, tapi bunyi apa ini sendok itu digoyang terus, aduh gimana, nggak bisa juga rupanya aku lawan seperti itu. Akhirnya matikan lagi kompornya, telungkup lagi karena lagi menggigil kan, telungkup lagi. Istilahnya seperti itulah, saya berusaha untuk melawan. Terus tapi ya nggak bisa juga, harus istirahat dulu, apa, telungkup dulu kayak gitu dulu ya. Telungkup dulu baru habis menggigil itu, habis itu panas lagi kan. Jadi kalau udah panas, udah langsung basah lah baju ini karena udah keringatan seperti itu, baru agak enak seperti itu. Terus saya berusaha dengan obat-obat ini, saya tiap hari tumbuk kates itu, saya minum airnya, air asli itu ya, cuma air kates itu aja gitu, daunnya itu. Saya parut kunyit, pokoknya saya harus sembuh Tuhan. Dengan obat dokter nggak sembuh-sembuh, biarpun saya minum nggak juga ini. Tapi ya itulah mungkin pemulihan, ya semuanya harus saya jalani seperti itu ya kan. Biar saya terus boleh melihat bagaimana tangan Tuhan itu menolong. Semua proses itu saya alami. Bahkan, tapi itulah luar biasanya Tuhan itu, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, dia memberikan penghiburan sama kita ya. Banyak hal juga yang Tuhan apa, memberikan penghiburan bagi saya. Mungkin saya juga, saya sama suami sering saya ceritakan itu, kalau dulu SMA itu saya suka nyanyi, suka disuruh nyanyi sama guru ke depan gitu ya. Uh, Suara saya pas-pasan, tapi itulah mungkin cara Tuhan untuk menolong saya, mungkin dengan suara yang pas-pasan, tapi itu menjadi apa, seringkali kalau acara-acara momen-momen apa di sekolah itu, saya disuruh nyanyi sama guru, padahal nggak ada musiknya itu, pokoknya nyanyi aja gitu kan, nyanyi di depan dua sekolah kami gabungkan, SMP Negeri sama PGRI kami yang apa, sore ya, sekolah siang masuk jam 2, tapi di apanya itulah, jadi gabunglah kalau ada acara penting itu, gabunglah dua sekolah, yang sekolah sore sama yang
yang negeri, yang pagi gabunglah. Sering kali saya disuruh nyanyi di situ ya, sama guru. Terus pas saya nyanyi disumbang lagi seperti itu. Jadi itulah yang bisa duit yang dikasih guru-guru gitu kan. Itulah yang ya beli pulpen lah, terus beli bedak lah kalau kita anak gadis kan ya beli bedak walaupun bedak bayi itu seperti itu. Tapi kok kalau ini dari mana duit kita, orang nggak pernah dikasih jajan seperti itu kan. Tapi ya dari situlah maksud saya, itulah cara, itulah penghiburan yang Tuhan buat. Ada hal yang Tuhan ini, ada orang lain yang akan memperhatikan kita seperti itu ya, yang secara nyata kita lihat. Bahkan keluarga apa saya sendiri itu, ibu kos saya itu kalau datang semuanya dengan diam-diam mereka mau kasih entah 5.000 rupiah di simpan 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 seperti itu ya. Mereka itu semua salut dengan saya. Cuma kamu yang kuat di sini loh, nggak ada yang kuat. Kami semua keluarganya, anak-anak kami nggak ada. Cuma berapa bulan aja kuat di sini katanya. Kamu aja yang kuat di sini. Istilahnya udah tahu mereka, saya udah berapa tahun di situ dari kelas 1 seperti itu ya. Jadi mereka itu sangat baik, sangat care keluarganya kalau ada yang datang berkunjung. Kalau udah pergi sekolah, apa ini tante ini apa itu udah itu kan pengawas PU. Kalau mereka udah berangkat semua kerja, langsung saya disuruh keluar dari kamar mandi, keluar keluar, kamu makan dulu katanya, biar aku yang cuci piring. Kayak gitulah apanya, pokoknya baiklah, care lah semua keluarganya seperti itu. Tapi walaupun saya mengalami kondisi yang seperti itu, Tuhan buat saya gemuk gitu, jadi nggak nampak kalau tertekan seperti itu ya. Badan saya gemuk. Jadi biar orang tua saya yakin mungkin kalau saya itu nggak mengalami hal yang tidak baik seperti itu. Ya itulah cara Tuhan. Kadang kalau ya setelah lewat kita bisa tertawa mengingat akan hal itu, tapi kita boleh ah sungguh sungguh Tuhan itu ajaib, seperti cara Tuhan itu sungguh ajaib. Sampai saya dulu kalau bisa mengingat semuanya itu, udah merantau ini sering kali saya nyanyikan dulu yang apa itu, sempurnalah penderitaanku seperti itu ya, lagu seperti saya ganti kata-katanya. Kenapa? Karena menurut saya Tuhan ini belum waktunya aturannya saya alami seperti itu, terlalu berat gitu yang saya alami, kayaknya belum waktunya, umur saya masih gini udah harus kayak gini yang saya alami seperti itu ya. Tapi itulah cara Tuhan uh, menunjukkan bahwa dia itu luar biasa, bahwa dia itu hebat di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Saya boleh kuat semuanya karena pertolongan Tuhan. Kalau dulu mungkin apa bantal itu bisa ngomong, teriak dia karena setiap hari basah terus gitu ya kan. Basah terus karena itu aja pelampiasannya, nangis nangis kalau udah di kamar itu, apalagi gelap kan, itu dimatikan lampunya karena stok kontaknya dari luar. Jadi kalau saya tidur itu, kalau hidup itu, padahal kadang saya masih belajar di kamar, udah dimatikan sama ibu kos saya, matikan dari luar. Waduh, mana saya mau belajar. Habis cuci piring apa, ngajar anak-anaknya lagi. Saya jadi guru les lagi sama anak-anaknya. Anak-anaknya 4, saya ngajari semua. Mereka padahal mamanya guru, tapi saya yang ngajari. Dia santai aja dulu apa depan TV sambil tiduran nonton. Aku yang ngajari anak-anaknya semua. Jadi habis anaknya belajar, ya aku yang harus belajar, ya udah jam 9 lewat kan. Udah mulai ngantuk, gadang tempat tidur sambil belajar, ya udah dimatikan lampu. Jadi ya kayak mana lagi ya, kayak gitulah yang saya alami. Tapi ya itulah bisa Tuhan kasih. Walaupun saya nggak pernah buku paket itu sampai lulus, sampai apa, punya buku paket, punya kamus, nggak ada. Tapi di Tuhan bisa nilainya saya tertinggi nomor 2 ya. Nomor 2 tertinggi waktu saya terima apa. Jadi kepala sekolah bilang, kamu harus pergunakan ini ya katanya. Kamu lanjut kuliah, dalam hati saya, boro-boro kuliah Pak. Ini aja sekolah SMA aja orang yang nyekolahkan seperti itu ya kan. Oh iya Pak, tapi gitu aja lah sama kepala sekolah. Tapi kayak saya benar-benar bilang ini nilai kasih karunia, karena pas saat ujian itu ya di situ masa-masa
paling genting yang saya rasakan. Tapi itu boleh Tuhan menunjukkan kuasanya. Saya boleh mendapatkan nilai yang bagus. Saya boleh keluar dari setiap apa yang saya alami itu karena pertolongan Tuhan. Jadi setiap saya di hadirat Tuhan itu benar-benar kayak lagu yang diciptakan Jessica itu, aku bilang tadi malam sama Pak Yawis, itu lagu untuk mamanya itu. Dia yang aku yang merasakan, dia rasakan juga. Walaupun nggak seperti itu istilahnya apa dia kan, ya itu apa mamanya itu aku bilang. Jadi yang benar-benar ya karena semuanya karena kasih Tuhan. Sungguh luar biasa, tak tak bisa dihitung, tak bisa dijangkau kebaikan Tuhan itu. Banyak cara mungkin lewat pribadi kita masing-masing, banyak hal yang kita alami, mungkin cara Tuhan berbeda-beda untuk membuat kita semakin kuat, semakin bergantung sepenuhnya kepada Dia. Uh, Percayalah di tengah-tengah keadaan apapun yang kita alami, seperti yang saya saksikan tadi, benar-benar yang saya alami seperti itu, tapi itu yang membuat saya semakin uh, kagum akan perbuatan Tuhan itu ya, semakin kagum akan bagaimana kasih Tuhan itu tak terselami, segala pertolongannya juga di luar pemikiran kita, di luar yang kita mungkin harapkan. Yang terbaik itu pasti Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Amin. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Nah, cek. Oke. Luar biasa ya. Kalau ternyata baru kita sadar gitu ya. Kalau ternyata sejak awal gitu. Jadi sebetulnya semua orang itu sudah dipilihnya gitu. Betulnya gitu. Jadi firman itu walaupun baru kita dengar sekarang gitu. Firman itu sudah ditulis dulu gitu kan. Tapi begitu kita mendengarnya atau membacanya gitu, diingatkanlah kita akan pengalaman kita, akan perjalanan kita gitu. Iya ya. Nah itulah yang membuat kita bisa terus berani melangkah. Kenapa kamu masih takut? Kan rasanya kalau kita mundur ke belakang, aduh, mana mungkin gitu. Mana mungkin kita bisa kembali ke jalan itu gitu. Karena setiap kali kita mengingat, pergi ke sana gitu kan. Lewat di tempat itu, teringat semua peristiwa itu. Kayak masih segar gitu. Ingatan kita akan itu semua. Jadi, semua jadi saksi. Bantal jadi saksi, piring-piring jadi saksi gitu kan. Jadi saksi semua gitu. Ladang gitu jadi saksi gitu kan. Menceritakan ini loh perjalananmu dulu. Saudara, sebetulnya kita ini gitu ya. Kalau kita kembali ini ya, mengingat gitu. Apa sih bedanya kita dengan benda-benda ini semua gitu. Mau tanah kah, mau apakah, apa sih bedanya? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, gunung-gunung gitu. Apa sih bedanya dengan kita gitu? Bagaimana awal terbentuknya kita gitu? Coba seperti tadi misalnya, sudah mau digugurkan gitu. Ya kan? Kok bisa ya? Saya hidup gitu. Terus lagi perjalanan berikutnya, saya bayangkan itu ya. Ya mama saya nggak pernah kayak gitu mungkin. Oh, tapi kalau di kampung itu dulu mungkin saya nggak tahu lah ya. Tapi sepanjang yang saya tahu gitu ya. Ya, walaupun mama saya harus bangun pagi-pagi gitu ya, jam 4
3:30 gitu ya. Dia sudah harus pergi. Dia kan maronan gitu. Maronannya itu belum belum yang sekarang gitu, bukan yang terakhir. Jual ikan asin itu dia sudah agak kayak pengusaha lah gitu. Kalau dulu kan bawa pergi ke kampung lain gitu, itu kayak jualan apa gitu. Kalau itu saya nggak tahu gitu ya, nggak begitu tahu. Tapi yang saya tahu berangkat pagi-pagi gitu. Kalau sampai misalnya seperti tadi harus nginap lagi ngandung gitu kan, harus nginap di rumah orang gitu ya, gantian gitu. Saya bisa bayangkan jauhnya gitu. Kami dulu punya kebun itu kayaknya sih jalannya masih enak lah gitu. Kalau saya dengar ceritanya ini ke hutan gitu, kami itu dulu enggak gitu. Tempatnya bagus dan itu eh, kebun kami itu kalau boleh saya ingat gitu ya, Bapak itu buat kebun itu sangat indah sekali gitu. Iya, jadi rajin dia bersihin semua. Jadi nggak mirip kebun lah, justru mirip kayak tempat wisata gitu. Iya, pokoknya bisa kita inilah apa namanya santai, bisa menikmati semua gitu. Jadi bukan hanya buahnya atau karet apa gitu ya. Terus kalau ya kami punya pondok gitu kan, ya kalau saya bilang sih sangat jauh lah dari menderita lah gitu ya. Walaupun sudah menderita juga gitu. Tapi saudara, bagaimana kita melihat ya? Bisa bayangkan tadi kan, lagi cuci piring gemetar gitu kan. Sampai piringnya itu gemetar gitu. Eh, ya, kira-kira saudara, gimana lah perasaan Tuhan itu? Kalau kita bayangkan diri kita, cobalah bayangkan saudara itu sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Mungkin dalam hal ini kan lebih mudah kita bayangkan Tuhan itu sebagai ibu gitu. Ya kan? Kan ibu yang memperhatikan detail gitu. Apa enggak lah, enggak terlalu lah. Yang bisa cerita itu kan harusnya ibu gitu kan. Bisa ceritakan semua karena dia yang mengandung kita gitu. Jadi dalam hal ini cobalah bayangkan Tuhan itu sebagai seorang ibu. Ketika misalnya apa ya, kan paling tahu gitu, yang dikandungnya itu kan dia paling tahu gitu. Bagaimana mengandungnya, bagaimana ini, bagaimana perjuangannya sampai tadi itu misalnya. Oh, dari awal itu terancam gitu kan. Yang kan untuk nyusu aja, wah nunggu malam, itu pun terpaksa harus pulang gitu. Bisa bayangkan jauh mungkin ya. Kalau dikatakan sampai berjam gitu ya, waduh, juga ini. Belum lagi mikir, aduh, terlalu ini lagi. Tapi saudara, lihat bagaimana bisa terus hidup gitu. Apa yang membuat? Kalau kita bilang Tuhan itu, apa ya? Kita ini kan banyak sekali, manusia ini kan banyak sekali. Dan yang menderita itu kan banyak sekali. Lalu ketika kita melihat itu, apakah Tuhan tidak menolong yang lain? Tuhan tolong. Lalu bagaimana cara dia menolong? Berarti kan Tuhan itu unik. Bagaimana dia bisa punya hati yang seluas itu? Gitu. Kita baru misalnya hanya mikirin keluarga kita saja gitu. Kita mungkin sudah berat sekali rasanya. Mikirin bagaimana nyekolahkan anak lah, bagaimana inilah, bagaimana itulah. Gitu. Kalau kita di sini kan komunitas kita masih kecil gitu ya. Yang satu berulah gimana gitu ya. Kadang-kadang kita ya udahlah suka mulah. Kita kan seperti itu kan. Tapi cobalah bayangkan bagaimana sih Tuhan itu sebetulnya. Kok bisa sampai begitu dia? Bagaimana sih cara dia itu menghandle semua gitu. Itu perlu kita renungkan gitu.
Jadi ada banyak sekali dari firman Tuhan ini kalau saudara baca pelan-pelan gitu ya. Saudara akan temukan bagaimana cara Tuhan pelihara semua. Dan sekarang dia ajak kita, dia pilih kita, bukan hanya sekedar beritakan Injil, bukan hanya sekedar membuat orang percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, tidak. Tapi merawat. Tapi sambil menjaga hati kita gitu. Sambil menjaga kita tetap kuat gitu. Tidak sampai membuat yang kita rawat itu jangan sampai membuat kita itu menjadi terpuruk bersama dengan yang kita rawat, yang kita pelihara gitu. Jadi sekarang baru sadar kalau ternyata karena Tuhanlah yang memilih kita gitu. Dan ternyata pilihan itu ya awalnya menyakitkan gitu. Seperti tadi misalnya merenung, kenapa sih hidup kok kayak gini? Dengan cerita seperti ini saudara harusnya menguatkan semua kita gitu. Siapapun kita gitu. Apa yang kita mungkin terlambat kita ngalaminya. Sekarang baru kita ngalaminya. Tapi dari cerita ini kita tahu apapun keadaan kita. Dia itu kalau bahasa Bataknya tadi dipermudu-mudu kan. Itu apa bahasa Indonesianya yang tepat itu? Apa itu ya? Gimana ya? Ditekuni dia gitu. Dan walaupun kita ini rasanya gak berharga ya. Sudahlah, makanya kan kalau orang sampai menderita tingkat tinggi, kan yang paling bisa dilakukan dia mengutuki hari kelahirannya. Sampai lupa semua segala yang baik itu yang dialami oleh Ayub itu. Ketika dia menderita tingkat tinggi, kenapa sih aku mesti ada? Biarin aja lah aku. Biarkanlah gak ada dulu yang menyebutkan tentang oh si ini sudah lahir, si ini sudah lahir katanya. Biarlah itu dihapus dari semua ingatan orang. Lengkaplah. Makanya dikatakan sempurnalah harusnya kehidupanku. Sempurnalah penderitaanku sejak kau hadir. Iya memang. Kadang gini ya. Masa sih kalau dipilih Tuhan jadi kayak gitu ya? Iya. Saudara, benar-benar saudara waktu adik saya pindah ini ya. Itu saya gini. Kan orang-orang itu tahu, saudara. Kan orang itu semua di situ kan yang tahu itu kan saya gitu. Saya menghadap ke RT-nya, ya. Saya nyuruh orang itu pindah dari situ, padahal mereka itu pengen kali di situ lama. Tapi demi ini gitu ya. Lalu, wah di situ saya benar-benar tiap pagi datang gitu ya. Kan hanya 2 bulan saudara. Terus harus jawab orang gitu semua. Saya harus jawab apa saya sudah bilang sebelum itu, saya sudah bilang loh. Jadi saya nanti yang hadapi semua ya. Enggak, ini enggak ada unsur apa lagi ya. Enggak ada unsur menyalahkan atau gimana gitu, enggak ada lagi. Karena kadang
Saya itu apa ya? Kadang-kadang karena kehidupan itu kadang saya jadi keras. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat orang itu kayak kayak nggak berani menghadapi masalah gitu, kadang saya gemes gitu. Ya, kamu nggak lihat ya gimana saya menghadapi semua orang anggap saya apa sih? Iya kan? Kamu lihat kan, kamu kan pernah ikut sama saya sampai rasanya nggak ada harganya. Mana lagi? Gimana lagi kependetaan saya gitu? Bayangkan saudara kalau saya beli barang gitu ke toko langganan saya dulu gitu. Bisanya dia tanya gitu. Masih pendeta kan Pak gitu. Iya loh saudara. Sekarang ini saudara. Masih pendeta? Ya iya loh masih pendeta saya bilang. Padahal saya lagi beli barang. Kemarin beli barangnya untuk mesin cucinya Henny gitu. Masih pendeta kan Pak? Masih pendeta lah. Kadang-kadang kan ketika kerja itu kadang-kadang dia pakai saking itunya saudara pakai celana pendek gitu kan. Bayangkan pakai celana pendek, tahu, terus pakai sepatu gitu. Naik ke kaki gitu. Coba ya, betapa lucunya saya. Kadang-kadang nggak peduli. Kadang-kadang yang malu anak-anak lah gitu. Pak ini gimana? Nggak malu anaknya kalau kayak gitu. Cuman kadang saya lihat kemarin itu terpaksa juga saudara ke ATM kan. Ke ATM itu kan kalau yang BRI di sini itu kan bukan ini kan kantor gitu di dalam gitu. Dengan kayak gitu. Terpaksa juga gitu ya. Bukan dalam keadaan bersih gitu. Ketika jawab semua orang karena waktu pertama ke situ oh iya ada saya di sini sama di Sinamburu lagi bilang ya di situ kan itu Sinamburu ini kadang suka ini karena dia juga punya berat kehidupan jadi kadang ceplas-ceplos aja kenapa ya itunya nggak jalan ya usahanya nggak jalan ya jualannya nggak jalan iya di sana itu ada buru apa gitu akhirnya dia tutup juga katanya karena nggak jalan usahanya gitu. Kan kalau kayak gitu kita dengar semua cerita orang gitu. Hadapi terus jangan lagi rasanya itu justru kami yang kayak diburu-buru gitu ya. Ya saudara. Tapi saudara karena kita itu apa ya? Karena bagi kita itu sekarang gini saudara. Itu saudara di dalam imajinasi saya begini saudara. Tuhan itu saja Tuhan yang mulia gitu. Tuhan itu Tuhan yang mulia. Bayangkan saudara gimana Tuhan Yesus dulu harusnya saudara matinya itu saudara. Ya harusnya itu kan seperti yang dibuat orang lah. Seperti kematian yang kemarin itu. Wah semua berharga di mata Tuhan. Terus kematian Tuhan Yesus berharga gak itu di mata Tuhan? Ada nggak orang yang kasih bunga? Iya saudara. Lalu coba kita lihat hidup kita gitu. Apa sih yang sudah kita alami? Kita ini bukan Tuhan. Apakah ketika kita mengalami semua itu dia nggak mengalaminya? Mungkinkah seorang ibu yang melihat anaknya menderita, apakah ibunya itu tidak lebih sakit harusnya daripada anaknya itu? Kan kamu gitu. Misalnya ketika dia menghadapi, saya ya agak lebih ini sedikit lah gitu kan. Kenallah bapaknya Mak Yabes ya, tulang itu. Gitu. Gimana lah dihadapi oleh mamanya. Karena saya tahu juga bagaimana lah mama saya menghadapi bapak saya. Coba.
Tapi dari cara mama saya menghadapi bapak saya, saudara, dia nggak mengeluh, dia tidak menyalahkan bapak saya. Dan bagaimana juga lah perasaan bapak saya ketika rasanya dia itu nggak mampu, rasanya gitu gimana lah gitu ya. Harusnya dia kepala rumah tangga, terus dia itu tidak bisa pelihara keluarganya, gitu kan. Tapi saudara, ketika ada seseorang yang bisa menerima keadaan itu, bisa menerima nasib itu gitu. Mama saya bisa menerima keadaan itu, dia tidak mengeluh. Walaupun dia yang harus bekerja gitu, dia perjuangkan. Itu kan perasaan orang tua. Gimana lah perasaan Tuhan itu terhadap kita semua. Lalu saudara, sekarang dia share gitu. Sekarang, apa yang membuat kamu kuat? Kira-kira kalau kamu seperti ini, kira-kira kalau engkau mulai sabar menanggung semuanya. Ya kadang sama istri saya, sebetulnya saya lebih capek semua gitu. Dulu saya yang kerja semua gitu kan. Saya ngerjain ini, turun tangga ini, kemana-mana, jalan semua gitu. Kok saya nggak capek ya gitu. Istri saya kadang cuman ngurus ini aja, cuman udah cepat masukin aja semua bayangan saya, sudah nggak usah nanti begitu di ini nanti kita pikirin gitu, masukkan aja cepat. Ini tinggalnya semua. Harusnya bisa masuk semua ke lori gitu, satu lori gitu. Ini apa? Jadi ini kadang yang saya bingung gitu. Gitu ngurus barang gitu. Kan udah jangan dilihat dulu barang-barang itu. Kalau dilihat banyak kenangan nanti itu, banyak oh ini untuk ini untuk ini. Masukkan aja semua. Itu yang buat capek. Jadi kadang saya lihat mana yang mereka kerjain ini, gak ada kerja. Sementara saya sudah ganti plafon lah, sudah ini ke dapur semua, sudah ini gitu. Terus sampai di rumah belum capek sekali lah gitu. Begitu melihat semua berserakan misalnya di sini gitu, yang dipikirkan, waduh, sudah pening memikirkan barang-barang ini gitu. Ngapain pening? Saudara, ketika kita berani jalani saja semua segala keadaan gitu. Jalani saja semua kehidupan ini. Lihat bagaimana hidupnya Tuhan itu mengalir dalam dirimu. Iya. Jangan mengeluh tentang apapun yang kau hadapi. Apa saja. Semua itu jadi masalah, semua itu pindah-pindah. Itu kan masalah yang kita hadapi kan. Orang-orang yang akan datang, itu kan semua masalah yang akan kita hadapi. Wah. Semua apapun gitu, nggak ada gunanya. Semua ada gunanya. Hal sekecil apapun kita itu semua ada gunanya untuk kehidupan yang akan datang. Ya, ini akan membuat kita, saudara, bisa melihat. Itu yang akan bisa membuat kita bisa melihat anak cucu kita. Itu, saudara, Ayub itu, saudara, bahkan Abraham itu bisa melihat jauh ke depan. Bahkan semua yang dijanjikan Tuhan tentang Abraham gitu. Semua sampai dia bisa lihat jauh. Jadi semua bangsa-bangsa, pemerintahan bangsa-bangsa dikatakan berasal dari keturunan Abraham. Bayangin. Ya. Kan berarti kan Tuhan itu menjadikan Abraham itu menjadi besar. Ya kan? Pernahkah saudara terpikir
bahwa nanti keturunan saudara juga akan sebanyak itu. Kalau misalnya kayak bapak saya lah, dilihatlah semua keturunan. Kan dia bisa bandingkan. Oh dari ya yang pertama itu seperti ini. Dari yang kedua seperti ini. Dia lihat perbedaannya. Dia bisa mengatakan, iya ya. Ternyata Tuhan yang membuat jalan hidup saya seperti ini. Kalau ingat dulu cerita sama mama yang pertama itu saudara, wah. Rasanya itu saudara, aduh mungkin gak adil. Itu yang mungkin yang membuat itu saya gitu, atau abang-abang saya itu sangat benci dengan mama saya. Ada hal saudara, kalau tidak ada kehadiran mama saya gitu, kan itu kan anugerah Tuhan berarti mama saya. Walaupun mama saya juga hancur hidupnya, keluarganya. Kalau mereka bisa merenung gitu, perjalanan itu. Bagaimana sekarang mereka bisa melihat anak-anak? Itu dari orang tua kita. Tapi kita nanti akan seperti itu. Kita akan menjadi tua dari segi umur. Tapi apakah kita masih punya minyak? Apakah kita masih punya semangat? Apakah kita masih bisa melihat keturunan kita ini? Memberikan mereka kehidupan. Tahukah saudara, kalau kita sepakat, maka orang di sekitar kita akan bersemangat. Kalau saya dilihat oleh anak-anak saya ceria, semangat gitu ya, walaupun misalnya ya nggak punya uang gitu ya. Kadang-kadang kan begitu mereka sudah tahu nilai uang gitu ya, kadang-kadang mereka nggak berani kan. Misalnya ketika UKT-nya harus bayar UKT gitu, kan nggak berani. Sudah waktunya loh, nggak berani kan. Tapi ketika mereka melihat bagaimana semua tercukupi gitu, itu kan membuat mereka diam-diam begini. Iya benar juga ya, kata-kata papi saya ya. Terbukti juga ya. Nah, inilah sebetulnya kehidupan yang kita wariskan. Bukan kekayaan. Enggak, kekayaan akan habis. Enggak menghasilkan apa-apa bagi anak kita. Justru merusak anak-anak kita. Ya kan? Inilah saudara gunanya kita bersekutu saudara. Bisa cerita. Saya kan sering, karena saya itu kayak terperangkap harus berbicara terus setiap hari kan. Kan hal-hal apapun saya ceritakan sama saudara kan. Ya kan? Kadang-kadang ya gak ada perlunya. Kadang-kadang saudara pikir, oh ceritain semua masalah dapurnya gitu. Ya memang kita itu apa adanya. Gitu. Seperti itu gitu. Kadang-kadang misalnya kalau saya ceritakan masalah pindah mungkin, itu gimana ya kalau Om Tuin dengar lihat kayak gini gitu. Gimana ya perasaannya? Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Betul gak? Tapi saya berusaha menceritakan itu, ya itu apa adanya. Gitu. Maksudnya itu adalah, ayo kita belajar semua. Gitu. Jangan mengeluh akan hidup ini. Mari kita hadapi sama-sama. Kan oke lah. Kita pindah. Oh supaya tenang dulu. Tenang itu bukan di suasana yang jauh dari keramaian. Yang jauh dari masalah. Tenang itu di lubuk hati kita yang paling dalam. Tenang itu bukan pergi mengungsi untuk menjadi tenang di sana, bukan. Di tengah segala penderitaan,
Di tengah Daud ingin dilempari, mau kemana dia? Semua orang sudah pedih hatinya. Karena semua dilemparkan kesalahan karena dia sebagai seorang pemimpin. Apakah dia lari? Apakah dia marah? Atau apakah dia nggak layak marah? Apakah dia nggak layak membela diri? Layak dia bela diri. Atau apakah dia itu memarahi Tuhan? Kenapa kau suruh kami berperang Tuhan? Kalau kayak gini keadaannya, apakah kayak gitu? Dia menenangkan hatinya. Diam semua. Panggil Imam Abiatar gitu. Ambil sini Urim Tumim gitu. Itu saudara, kita sedang dilatih. Makanya Tuhan marah kepada Musa ketika dia teriak-teriak sama Tuhan ketika mereka sudah ada di perbatasan laut Taberau itu saudara. Ketika ada di perbatasan itu saudara, nggak tahu lagi mau kemana gitu. Oh, semua rakyat itu sudah mengutuki, aduh matilah kita di sini. Dia teriak sama Tuhan, Tuhan marah kan sama dia. Kenapa Tuhan marah? Tenangkan hatimu. Kamu nggak tahu ya, aku Tuhan atas semuanya. Iya saudara. Kenapa kita nggak ambil sikap kayak gitu, tenang? Ku bayar kau. Gitu saudara. Terbayar kok. Adakah dasar saya untuk bisa bayar itu? Nggak ada. Apa dasar saya untuk bisa percaya anak saya bisa terus kuliah? Nggak ada. Ya kan? Apa? Apa yang menjamin kita terus dapat transferan gitu? Apa dasar kita? Apa dasar saya? Bukan semua di tangan Tuhan. Bukankah dia bebas untuk tidak menyalurkan berkatnya ke sini? Bebas kok. Tapi sekarang, kenapa Tuhan harus salurkan ke sini? Apa yang perlu kita pelajari? Keteguhan hati kita. Jangan khawatir. Ya. Kadang-kadang saudara kita itu berusaha ingin menjadi menjadi nampaknya baik menurut pandangan orang. Tuhan sengaja izinkan usaha baik kita itu gagal. Iya. Tapi jangan menyerah. Karena itu pun salah satu pekerjaan Tuhan. Dalam hal itu dia nggak menyalahkan walaupun nampaknya keputusan saya salah. Wah, ketika saya lihat orang itu sudah senangnya gitu ya. Ketika tadinya saudara mereka lihat dapurnya kayak gitu ya. Wah, udah hitam-hitam semua gitu ya. Dia pikir karena saya sudah perbaiki, kenapa harus diperbaiki plafon kamarnya gitu ya supaya lebih baik lagi. Jadi ketika dilihat sudah bersih semua rapi sampai ke belakang semua gitu ya. Sampai dapurnya pun bisa ya ini lagi gitu ya. Kayaknya lama nanti di sini Pak. Gitu. Iya saudara. Ketika lihat itu ya, nampaknya salah gitu. Nampaknya sedih kemarin gitu ya. Tapi tahukah saudara, itu pun Tuhan. Coba lihat, adakah sesuatu yang buruk yang kita lihat? Ya kan? Kita tidak tahu bagaimana apa yang akan Pak Tuhin alami di sana. Sampai hari ini kan, karena memang sulit saudara untuk ikut Zoom-nya saudara. Karena di sini 4:30, di sana sudah 6:30. Dan mereka itu tinggal di asrama, tempat anak-anak di asrama gitu.
Jadi sudah hilir mudik, nggak mungkin, udah sulit. Gitu. Aku dulu pikirnya kan, wah tetaplah kita itu ya karena ada Zoom ini gitu kan. Saya lihat, nggak bisa kan? Karena memang kita nggak terpikirkan semua itu, saudara. Malam juga kalau misalnya jam 7 di sini, di sana sudah jam 9. Hah? Bagi dua bersama. Bukan itu juga, dulu waktu di sini jam 7 aja udah berat matanya, saudara. Nggak bisa, saudara. Iya. Kalau pagi masih bisa segar gitu. Karena itu tadi, yang gula tadi, saudara. Kadang-kadang kalau kayak Nantulang Glory kan, katanya kalau sudah jam berapa gitu, kadang harus matiin. Karena memang nggak bisa lagi terbuka mata ini gitu. Antara jam 7 jam 8 itu gitu. Sudah sangat, apalagi kalau kerja berat gitu. Pikirin banyak masalah. Untuk bertahan dari jam 8 sampai jam 9 itu sulit. Apalagi jam 9 sampai jam, berarti jam 11 dong. Haleluya lah. Tapi itu pun Tuhan. Sekarang berani nggak terobos? Iya kan? Iya, semua di sini, saudara. Itu perjuangan yang kita alami tadi, yang kita miliki tadi, saudara. Harus bisa mengubah penderitaan kita. Iblis mengatakan itu penderitaan. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah kalau engkau dianiaya karena aku. Karena aku pilih kamu, memang kamu menderita. Tapi lihat, engkau akan mengubah itu menjadi kebahagiaan. Engkau akan mengerti apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Sehingga kita bisa mengajarkan keturunan kita tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Gitu kan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mulai berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Muliakan Tuhan. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan, berkati semua.